Terima kasih Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Siang TVRI. Dan saudara, kita ikuti sejumlah informasi terbaru mengenai suasana libur Natal dan Tahun Baru di berbagai daerah dalam segmen berikut ini. Saudara, Kementerian Pekerjaan Umum memastikan Jalan Nasional Jawa Barat siap menghadapi lonjakan Tahun Baru dan musim penghujan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya saat ini, kami telah terhubung dengan reporter TVRI Nesya Rizvenia. Selamat siang Nesya, bagaimana kesiapan Jalan Nasional di Jawa Barat menjelang lonjakan arus Tahun Baru dan musim penghujan saat ini? Silakan informasi selengkapnya. Iya, selamat siang Selby dan juga saudara. Memang benar sekali saat ini selama periode libur Natal dan juga Tahun Baru, volume kendaraan terutama yang melintasi ruas jalan nasional ini mengalami peningkatan, dan salah satunya adalah tempat saya melaporkan saat ini. Ini adalah ruas atau jalur menuju ke Garut dan juga Tasikmalaya yang sempat mengalami kepadatan juga dan juga ramai oleh para pemudik pada saat Natal kemarin. Selain itu juga curah hujan juga cukup tinggi di Jawa Barat, sehingga memang harus diwaspadai adanya peningkatan resiko gangguan jalan seperti genangan air dan juga longsor. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Bidang Preservasi 1 BBPJN DKI Jakarta Jawa Barat, Indra Rismawansyah, untuk kita mengetahui bersama bagaimana kesiapan dan juga langkah antisipasi selama lonjakan arus pada masa libur Nataru. Selamat siang Pak Indra. Siang Mbak. Ya. Pak Indra, bagaimana kesiapan dari Balai Jalan untuk menghadapi periode libur Nataru, kemudian juga antisipasi yang dilakukan seperti apa? Jadi pada umumnya kondisi jalan nasional di wilayah Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta Jawa Barat ini dalam kondisi mantap 97,77%. Jadi itu artinya kami siap melayani arus libur Nataru ini. Cuman ya memang akhir-akhir ini cuaca ekstrim memang sering terjadi, terutama hujan lebat. Nah itu pun kami juga harus siapkan juga jalan dalam kondisi aman, nyaman, dan berkeselamatan bagi para pengguna jalan. Untuk antisipasi cuaca tersebut, jadi kami dari sini mendirikan posko-posko Nataru. Itu fungsi utamanya yaitu pertama untuk menyiapkan bahan-bahan material untuk penambalan jalan apabila terdapat lubang baru akibat hujan. Selain itu juga kami menyiapkan alat-alat berat di sini apabila terjadi longsor yang tiba-tiba gitu. Kami juga siap langsung untuk menangani itu. Selain itu juga yang paling utama, posko ini kami siapkan ini untuk melayani para pengguna jalan yang selama libur Nataru ini. Jadi di sini disiapkan ada toilet, makanan, minuman gratis gitu, ada tempat musola dan lain-lain tempat hiburan. Jadi untuk beristirahat sementara untuk para pengguna jalan. Jadi posko ini kami siapkan sebanyak 23 titik di seluruh Jawa Barat. Baik Pak, selain itu sepanjang di ruas jalan nasional ini ada berapa kemudian titik rawan, baik itu kemacetan maupun juga titik rawan bencana? Jadi yang kami identifikasi di seluruh Jawa Barat ini untuk rawan kemacetan itu ada 128 titik. Jadi itu rata-rata kegiatan masyarakat ya, seperti pasar, terus akses keluar masuk, terus juga ada terminal dan lain-lain, dan penyeberangan masyarakat. Selain itu juga untuk rawan kecelakaan ada 47 titik, kemudian rawan longsor itu ada 70 titik, dan mungkin ada juga rawan genangan atau banjir itu sebanyak 47 titik. Terus khusus untuk di ruas Tasik Bandung ini ada lokasi-lokasi rawan kemacetan di sekitar Limbangan, di Malangbong, dan di Raja Pola. Baik, terima kasih Pak Indra atas waktunya. Selamat melanjutkan kegiatan kembali. Iya, Femi dan juga saudara, memang ada sejumlah titik yang harus diwaspadai oleh para pengguna jalan ataupun pemudik selama masa periode libur Nataru. Selain itu juga dengan kesiapan infrastruktur, posko layanan, serta pengawasan yang berkelanjutan, Kementerian PU optimistis penyelenggaraan layanan dalam masa libur Nataru 2025-2026 dapat berjalan dengan optimal dan juga responsif terhadap dinamika di lapangan. Demikian, Femi, kita kembalikan ke Anda di studio. Terima kasih informasi lengkapnya Nesya Rizvenia melaporkan langsung dari Nagrek, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.